Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau hitung seluruh nikmatnya Allah ini, tentunya habis umurnya kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ini kalau mau ngitung nikmatnya Allah nggak akan sanggup. Berarti nikmat itu ada yang kita tahu, ada yang kita sadari kalau itu memang nikmat, ada nikmat bahkan banyak nikmat yang kita nggak sadar kalau sebetulnya itu adalah nikmat. Nikmat yang kita sadari bahwa itu memang nikmat saja kita kurang mensyukurinya, lebih-lebih nikmat yang kita nggak menyadari bahwa itu adalah nikmat. Nikmat yang kita tahu itu memang nikmat saja kita masih lupa untuk bersyukur kepada Allah, masih menganggap kecil dan sepele, lebih-lebih nikmat yang kita nggak tahu kalau sebetulnya itu adalah nikmat. Maka tentu nikmat itu akan kita habiskan dengan penuh kelalaian dan kealpaan. Contohnya apa di antara nikmat yang kita nggak sadar bahwa itu sebetulnya adalah nikmat? Nikmat ketemu Ramadan. Nikmat ketemu Ramadan, nikmat yang luar biasa. Tapi banyak orang zaman sekarang yang nggak sadar bahwa ketemunya dia dengan Ramadan nikmat luar biasa. Dan seringkali kita sadar terlambat. Kalau sudah nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita sadar, baru kita tahu, baru kita ngeh bahwa sebetulnya itu adalah nikmat. Ketika kita dikasih sehat, jarang diantara kita yang bersyukur ketika sehat. Tapi kalau dicabut sehatnya, dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita sadar akan kekurangan kita selama masa sehatnya. Ketika kita muda, kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berakhir masa muda kita, dari anak sekarang menjadi bapak, atau bahkan sekarang dari bapak menjadi kakek dan seterusnya, baru dia sadar bahwa masa mudanya dia di masa lalunya banyak dia gunakan untuk kelalaian. Termasuk Ramadan. Kalau sudah berakhir Ramadan, baru kita sadar bahwa hidupnya kita Ramadan kemarin nikmat. Kapan kita puasa setiap hari kalau enggak Ramadan? Kapan kita baca Al-Quran sebulan khatam kalau enggak Ramadan? Kapan kita ini bangun sebelum subuh kalau enggak Ramadan? Kapan kita ini sholat isya enggak keluar dari masjid kecuali sejam kemudian? Kenapa? Ada tarawih. Kapan kita di witiran kalau enggak Ramadan? Padahal witir itu enggak sunnah saja enggak sunnah di bulan Ramadan saja. Ramadan enggak Ramadan, witir itu sunnah. Tapi mana witirnya kita sekarang? Ramadan 11 rakaat kita sanggup. Sekarang 3 rakaat aja belum tentu kelakon setiap malam. Mana aktifnya kita di masjid sebagaimana aktifnya kita selama Ramadan kemarin? Sholat 5 waktu ke masjid, tarawih witir ke masjid, darusan ke masjid, ada pengajian subuh, ada pengajian menjelang berbuka, berangkat ke masjid. Sekarang mana? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadhan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila." Kalau seandainya umatku ini tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, dan asal kita tahu nikmat ketemu Ramadan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita kemarin. Tapi belum tentu nikmat yang sama Allah berikan kepada kita di tahun yang akan datang. Kalau seandainya umatku itu tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, betapa manfaatnya umur mereka, betapa barokahnya umur mereka Ramadan, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, witir, darusan, maleman dan seterusnya, bangun sebelum subuh, subuhnya berjamaah dan seterusnya. Niscaya mereka berharap setahun penuh adalah Ramadan. Niscaya mereka berharap, kalau mereka tahu ya, kalau kita tahu betapa nikmatnya kita ketemu Ramadan, kita berharap setahun penuh Ramadan nggak apa-apa. Bayangkan, sebulan sekali kita khatam Quran, setahun 12 kali. Siapa yang nggak mau? Setiap hari kita puasa, mau Syawal kayak, mau Dzulqa'dah kayak, mau Dzulhijjah kayak, nggak ada puasa Arafah, setiap hari puasa. Nggak ada puasa sunnah yang lain. Wis, pokoknya setiap siang ketemu Ramadan kita. Setiap siang ketemu puasa kita. Malam tarawih, witir, iktikaf di masjid, darusan. Karena itu orang-orang soleh itu nggak nunggu Ramadan, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita Ramadan sama enggak Ramadan beda jauh ibadahnya.
Kalau orang-orang soleh, para aulia, habaib kiai, mereka ibadah Ramadan sama nggak Ramadan bedanya tipis. Kenapa? Siang harinya mereka puasa, malam harinya mereka qiyamul lail. Sama berarti dengan Ramadan. Sama dengan Ramadan. Karena itu setiap hari mereka Ramadan, setiap malam bagi mereka adalah Lailatul Qadar, dan setiap hari di mana mereka nggak maksiat kepada Allah itu adalah hari lebaran buat mereka sebetulnya. Kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fihi fa huwa lana 'id. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan gimana? Setiap hari di mana kita nggak maksiat itu sebetulnya lebaran. Adakah hari yang lebih patut kita rayakan lebih daripada hari di mana saat itu kita maksiat kepada Allah? Itu hari yang paling patut kita rayakan. Kalau perlu lebih daripada Idul Fitri dan Hajnya kita. Kalau Idul Fitrinya kita sisipi kemaksiatan. Kalau lebarannya kita sisipi dengan kemaksiatan. Dengan apa? Dengan riaknya kita, dengan pamernya kita, dengan sombongnya kita, dengan sentuhan tangan yang bukan mahramnya. Hari raya, hari riak. Hari raya, hari kesenjangan, ketok nemen sing sugih ambek sing gak sugih. Hari raya, hari cipika-cipiki. Hari raya, hari di mana dilanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemasannya syukur tapi isinya kufur. Nah, sekalipun Idul Fitri, Idul Adha, pokoknya hari di mana hari enggak maksiat saat itu kita kepada Allah itu lebih patut kita rayakan daripada hari manapun. Sekalipun hari Idul Fitri, hari Idul Adha, jika Idul Fitrinya kita, Idul Adhanya kita rusak sendiri. Karena itu nggak nunggu Ramadan kita ini harusnya ibadah. Seharusnya kan memang beda, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya antara kita, keadaan kita sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan itu beda, sudah sepatutnya, sewajarnya. Sama seperti handphone, sudah sepatutnya berbeda keadaan dia antara sebelum dicas sama setelah dicas harusnya beda. Sudah sewajarnya begitu. Aneh kalau ada handphone dicas sama nggak dicas bodoh. Aneh kalau ada anak manusia umat Nabi Muhammad ketemu Ramadan sama nggak ketemu Ramadan bodoh. Keadaan dia dengan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan sama. Sebelum Ramadan jarang baca Quran, setelah Ramadan sama jarang baca Quran. Sebelum Ramadan nggak pernah witiran, setelah Ramadan sama nggak pernah witiran, dan seterusnya. Ibarat HP baterainya soak, baterainya drop, rusak. Kalau manusia apa baterainya? Nih hati kita kalau baik, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad wala wahyal qalb. Kata Nabi gimana? Ingat, di setiap tubuh manusia itu ada seonggok daging, segumpal daging. Yang kalau baik daging itu baik semuanya. Yang kalau jelek, buruk, jahat semuanya. Buruk semuanya, jelek semuanya. Apa yang dimaksud segumpal daging? Hati. Nih, kita kalau ibadah Ramadan kemarin pakai hati, nggak putus istiqomahnya kita. Sama seperti HP yang dicas bukan casingnya, tapi baterainya. Sama kalau kita Ramadan yang dicas itu hatinya. Bacaan Quran untuk hatinya, tarawih witir untuk hatinya, bukan untuk fisik. Puasa, lapar dan hausnya itu untuk ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau ada orang setelah Ramadan enggak bertakwa, kok tidak bertakwa, jangan-jangan dia menganggap lapar dan haus adalah tujuan. Bukan ketakwaan tujuan. Sebetulnya ketakwaan adalah tujuan. Adapun lapar dan haus adalah fasilitas, cara, sarana, media buat kita untuk sampai kepada tujuan yang asli, yaitu ketakwaan. Nah, bagaimana mungkin orang itu akan sampai kepada tujuan kalau dia menganggap jembatan adalah tujuan? Dari Surabaya mau ke Madura, lewat Suramadu, dia menganggap jembatan Suramadu adalah tujuan. Tutup Madura kira-kira. Nyampe Suramadu berhenti dia. Kenapa? Ya ini tujuan. Padahal itu diciptakan untuk tujuan. Sama Allah memperlakukan Ramadan itu sebagai fasilitas, cara buat kita untuk sampai kepada tujuan yang hakiki. Apa? Ketakwaan. Nah, kalau orang ibadah Ramadannya pakai hati, maka tentu setelah Ramadan istiqomah. Kenapa dicas? Dicas, bertahan lama. Ya pastilah. Keadaan kita antara Ramadan dengan nggak Ramadan pasti ada bedanya. Buat orang seperti kita ya, pasti ada bedanya. Cuman nggak nemen-nemen. Pasti ada berkurangnya. Namanya HP lepas dari charger dipakai itu ya pasti berkurang. Cuman bertahan lama sampai ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Bukan drop sampai mati, dedet, enggak, dipakai enggak bisa, enggak, bertahan lama. Begitu waktunya dicas ketemu Ramadan tahun yang akan datang, dicas mana? Orang sekarang enggak. 30 hari puasa sanggup, 6 hari Syawal drop.
Sehari 1 juz selama Ramadan, sebulan khatam Quran sekali, 2 kali, 3 kali. Ini udah hari keberapa? 2 minggu lebih. Kalau Ramadan mungkin sudah 14 juz, 15 juz kita baca. Ini 1 juz, 2 juz belum kita baca. Drop. Bukan bertahan lama efeknya Ramadan. Tapi betul-betul drastis. Kayak Ramadan ini, iya Ramadan gak Ramadan sama kayaknya. Nah ini gambarannya. Orang-orang soleh nggak begitu. Baka Ramadan agwamun wa qalu ma syahrus sa'ada wal ghanaim qultu da'ul buka fa in bagaitum ala taqwa bagi Ramadan daim. Banyak manusia itu menangisi akan kepergian Ramadan sambil mereka mengatakan dengan lirihnya telah berlalu ya bulan yang penuh keberuntungan, bulan dilipat gandakan pahala, dibuka lebar-lebar pintu surga dan seterusnya. Aku katakan, kata ulama tersebut, hentikan tangisanmu. Selagi kamu hidup dengan ketakwaan, kamu hidup dalam Ramadan. Selagi kita Ramadan gak Ramadan bertakwa kepada Allah, maka Ramadan gak Ramadan adalah Ramadan buat kita. Lebaran gak lebaran, lebaran buat kita. Malam itu malam Lailatul Qadar atau enggak, kita tetap tegak banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaannya para aulia, itulah keadaannya orang-orang soleh. Ini kun ibadan rabbaniyan la ramadhaniyan. Jadilah kita ini hamba-hamba rabbani, jangan jadi hamba yang ramadhani. Enggak ibadah kecuali Ramadan. Ini nyembah Ramadan berarti. Quran enggak dibaca kecuali Ramadan. Witir enggak dilakukan kecuali Ramadan. Bangun sebelum subuh enggak pernah kecuali Ramadan. Puasa nggak pernah walaupun sehari kecuali Ramadan. Terus begitu. Ini nyembah Ramadan jangan-jangan. Jadilah hamba-hamba Rabbani bukan Ramadhani. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah memerintahkan kepada kita bukan ibadah nunggu Ramadan, enggak. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu. Allah nggak ada lain. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang namanya keyakinan, satu hal yang pasti apa? Ajal. Ibadah itu sampai mati. Istiqomah itu menyempurnakan kebaikan. Titik tapi sampai mati lu api. Timbang akeh tapi pedot tengah jalan. Titik, baca Qur'annya sedikit, dia mulainya sedikit, puasanya sedikit, tapi kelakon terus kontinu sampai mati. Yaitu yang membuat kita semakin dekat dengan husnul khotimah. Bukan banyaknya amal yang membuat kita dekat dengan husnul khotimah, tapi pada tengah jalan. Ya, sempurna itu kalau banyak dan istiqomah, jelas. Tapi kalau kita nggak mampu banyak, disuruh milih sedikit tapi istiqomah, atau banyak tapi putus tengah jalan, ya mending sedikit tapi istiqomah. Ibarat orang mengayuh sepeda, yang penting sampai tujuan. Bukan cepet-cepetan ya, bukan perlombaan. Yang penting kan sampai tujuan. Mau duluan, mau nggak ada masalah. Sama seperti ajal. Kita ini dengan ajal bukan lomba-lomba. Siapa yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Nah, antara kita dengan ajal, antara kita dengan husnul khotimah sebagai tujuan, bukan lomba. Kondisi, aku carry, aku disik, gak gelem carry, enggak. Antara kita dengan mati, husnul khotimah, itu kita kejar. Permasalahan siapa duluan nggak ada masalah. Sebagaimana kita nggak masalah kalau kita ditinggal wafat dulu sama siapa, nggak ada masalah kita. Nah, orang mengayuh sepeda juga begitu. Dalam keadaan bukan lomba nih. Pokoknya alon tapi tutup, timbang banter-banteran, ngoyo ngotot, pedot rantai ini putus tengah jalan. Enggak, pelan. Tapi nggak sampai pedot. Sampai tujuan dengan selamat. Begitu juga keadaan kita antara kita dengan husnul khotimah. Kelakon tapi sampai mati. Titik. Istiqomah itu menyempurnakan kebaikan. Sesedikit apapun amal yang kita lakukan, kalau ada istiqomah maka amal itu menjadi amal yang sempurna. Masya Allah. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, kalau nggak ada istiqomah maka amal itu menjadi amal yang cacat, menjadi amal yang memiliki celah, memiliki aib. Enggak. Harapan kita meninggal husnul khotimah. Itu bukan harapan yang jauh. Harapan kita meninggal husnul khotimah itu harapan yang dekat. Banyak tandanya orang meninggal husnul khotimah itu banyak. Meninggal di bulan Ramadan itu tanda orang meninggal husnul khotimah. Salah satu tanda. Tapi banyak tanda yang lain. Meninggal di masjid. Masjid dibuka bukan hanya Ramadan.
Meninggal dalam keadaan baca Quran. Nah, Al-Quran kita punya di rumah bukan hanya Ramadan. Meninggal dalam keadaan sujud. Kita diperintah untuk banyak sujud nggak hanya Ramadan. Sebagaimana Allah setiap hari ngasih nikmat kepada kita, setiap hari seharusnya kita baca Quran, banyak sujud, banyak sholat, banyak puasa. Kenapa? Syukur sama Allah. Setiap hari kita dikasih nikmat, kok ibadahnya cuma Ramadan toh? Setiap hari kita dikasih nikmat, setiap hari syukur. Cuman karena ketemu Ramadan, nikmat yang luar biasa ibadahnya kita. Seharusnya begitu. Bukan ibadah nunggu Ramadan. Harapan kita meninggal husnul khotimah itu harapan yang dekat. Siapa bilang meninggal husnul khotimah itu harapannya jauh? Wah, orang seperti kita kok mintanya husnul khotimah? Muluk-muluk? Oh enggak. Saya mau tanya, rumah kita dengan masjid dekat nggak? Dekat ya? Dari sini misal ke Masjid Halal misal, dekat ya? Dekat. Jalan bisa kan ya? Berarti harapan kita meninggal di masjid dekat apa enggak? Bagaimana mungkin rumahnya orang dengan masjid dekat tapi harapan untuk husnul khotimah meninggal di masjid jauh? Kok iso? Pokok kita sering ke masjid, sedekat itu dengan masjid, harapan kita husnul khotimah semakin besar. Yang hadir di sini, ada yang enggak punya Al-Quran? Insya Allah Al-Qurannya lebih dari satu di rumah. Cuman nggak satu pun penghuni rumah yang baca. Al-Qur'annya lebih dari satu, tapi belum tentu satu yang baca. Semuanya punya Al-Qur'an, berarti kita semuanya punya kesempatan meninggal husnul khotimah walaupun kita di rumah. Asal pokok maca Qur'an sing sering. Itu harapan husnul khotimah dekat. Siapa bilang mulu-mulu? Siapa bilang meninggal husnul khotimah jauh, abot? Enggak. Husnul khotimah itu tujuan yang nggak pernah pindah kemana-mana. Sebagaimana masjid nggak pernah pindah kemana-mana. Sebagaimana Al-Quran nggak bisa bergerak, husnul khotimah juga nggak pernah bergerak. Mulut kita nih, setiap wajahnya kita ada mulut, ada bibir untuk berzikir kepada Allah. Semudah kita berzikir kepada Allah, semudah itu kita meninggal husnul khotimah. Semudah itu. Pokok nganggur-nganggur nyebut asmanipun Gusti Pangeran, nyebut namanya Rasulullah SAW. Semudah itu sebetulnya. Tapi begitu kita menjauh dari masjid, masa masjidnya menjauh dari kita? Berarti bukan husnul khotimah yang menjauh dari kita, ya kita ini yang menjauh dari masjid, menjauh dari husnul khotimah. Al-Quran gak gerak, cuman kita yang gak pernah mau bergerak menuju Al-Quran. Berarti kita yang gak pernah mau untuk husnul khotimah. Kita yang antara harapan dengan usaha itu bertolak belakang. Kepingin ini husnul khotimah tapi gak maju-maju, nggak nyedek dalam masjid, nggak akrab dengan Al-Quran, nggak harmonis dengan malam-malam harinya. Ya, itu namanya mimpi husnul khotimah. Ada harapan, doa, nggak ada usaha, itu namanya mimpi. Kalau ada doa, ada harapan, diusahakan, itu baru namanya cita-cita. Cita-cita. Beda dong antara harapannya anak kecil dengan harapannya orang dewasa. Kalau anak kecil kepingin jadi tentara, kepingin jadi menteri, kepingin jadi presiden, mimpi masih. Kenapa? Ya belum bisa berusaha. Tapi kalau Anda tanya kepada anak kuliah, apa cita-citanya? Itu cita-citanya yang betulan. Lencen niat jadi menteri temenan. Usahanya itu ketok. Tapi kalau ada anak kuliah kepingin jadi menteri tapi bolosan lagi kuliah, oh ini namanya mimpi kepingin jadi menteri. Sama, kita kepingin meninggal husnul khotimah, kok bolos tuh kok masjid, kok bolos saking maca Quran, kok bolos berzikir kepada Allah. Hal-hal yang membuat kita semakin dekat dengan husnul khotimah, kok kita bolos. Ya ini namanya mimpi husnul khotimah. Man ya'budu Ramadan fa innahu fat, wa man ya'budu Rabb Ramadan fa innahu baq. Barang siapa yang nyembah Ramadan lewat, sekedar masa, ada datang ada pergi itu Ramadan. Tapi barang siapa yang nyembah Tuhannya Ramadan, enggak pernah pergi itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah lewat. Allah tidak bicara tentang masa, tapi bicara tentang zat yang selalu wujud. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Selalu wujud, maka selalulah kita ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah abadikan ibadahnya kita sampai mati. Enggak ada lain kecuali karena Allah taala. Ya. Ini PR kita. Kita nggak tahu Ramadan besok ketemu lagi atau enggak. Maka sepatutnya buat kita untuk tidak berpangku tangan. Mudah-mudahan saya meninggalnya Ramadan tahun depan. Ya kalau ketemu Ramadan tahun depan.
Sepatutnya buat kita untuk sekarang nih, karena belum tentu kita ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan baca Quran. Banyak baca Quran sekarang. Ramadan nggak Ramadan baca Quran. Ramadan nggak Ramadan bersering ke masjid. Sehingga kita termasuk di antara mereka yang tambah umur, tambah dekat dengan husnul khotimah. Walaupun kita nggak ketemu Ramadan tahun yang akan datang, tapi tambah umur, tambah dekat dengan husnul khotimah itu adalah kewajiban buat kita semuanya. Ini yang pertama. Nikmat harus kita syukuri. Nggak ada nikmat yang paling patut untuk kita syukuri kecuali syukurnya berupa ketakwaan. Setiap hari kita dapat nikmat, setiap hari kita bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara takwa bukan hanya bicara tentang bagaimana kita sama Allah saja. Bicara takwa ini bicara tentang bagaimana kita juga sama manusia. Baik sama Allah, nggak baik sama manusia, percuma. Sebagaimana percumanya orang yang hanya baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia. Sebagaimana orang yang baik sama Allah saja tapi nggak baik sama manusia, percuma. Sama orang yang hanya baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah juga percuma, nggak ada nilainya sama sekali. Ramadan bicara tentang bagaimana kita sama Allah. Lepas Ramadan, Syawal, Lebaran bicara tentang bagaimana kita sama manusia. Jadi sama Allah nggak punya dosa berkat Ramadan, berkat halal bihalal, berkat saling membuka pintu maaf satu sama lain, berkat Lebaran dan Syawal kita nggak punya dosa sama manusia. Orang seperti ini meninggal kapanpun husnul khotimah jelas. Nggak duit dosa sampai Gusti Pangeran, nggak duit dosa sampai menungso. Nikmat orang seperti ini. Cuman kadang-kadang kita ini mau meminta maaf atau membuka pintu maaf kepada orang yang hubungan kita sama dia baik-baik aja. Tapi betapa beratnya gengsi dan sombongnya, angkuh dan congkaknya kita untuk minta maaf atau membuka pintu maaf kepada orang yang sebetulnya hubungan kita sama dia sedang nggak baik. Misal saya sama Mas Anom baik, misal saya sama Mas Ahmad sedang tidak baik-baik saja. Hubungan saya sama Mas Anom harmonis, baik, akrab. Saya Mas Ahmad, wah lagi nggak baik. Anehnya saya ini bisa, Mas Anom, nalai izin, wal faizin, lahir batin yo, nol, oh siap Beb, wah. Tapi anehnya kenapa saya berat untuk minta maaf kepada Mas Ahmad? Yang sebetulnya saya sama Mas Ahmad sedang nggak baik. Justru momen Lebaran ini untuk memperbaiki apa yang retak. Momen Lebaran ini momen yang paling tepat, kesempatan emas buat kita untuk nyambung apa yang pernah putus. Bukan hanya merawat apa yang baik. Merawat yang baik, memanfaatkan momen Lebaran untuk merawat yang baik itu bagus. Tapi dengan catatan di sisi yang lain kita mau untuk memperbaiki apa yang retak, menyambung apa yang putus. Percuma dong orang pakai baju tapi kalau nggak pakai celana. Sama, percuma dong orang kalau hanya maunya merawat apa yang baik, merawat apa yang sudah nyambung tapi nggak pernah mau nyambung apa yang putus. Percuma. Itu lebih wajib. Nah kadang-kadang kita ini halal bihalal formalitas kadang-kadang. Kadang-kadang kita ini halal bihalal formalitas. Yes pokoknya ngelakoni, yes pokoknya jalur sepuro, tapi nggak takut hati. Buktinya apa? Masih banyak saudara yang kadang-kadang kita putus silaturahmi sama dia. Masih banyak teman, tetangga yang mungkin sampai sekarang kita nggak tegur sapa satu sama lain. Formalitas berarti halal bihalalnya. Lebarannya dia berarti formalitas, goroan. Kasih ngetok halal bihalal. Hati ini belas kau. Hati-hati, salah paham kok mau dibawa sampai mati. Tak tuntut ambil aku di akhirat tak tuntut. Kamu juga punya salah sama orang lain. Kamu juga dituntut sama orang lain. Ayo, hati-hati Bu. Kamu nuntut fulan. Fulan masuk neraka. Kamu dituntut sama fulan yang lain. Kamu masuk neraka lah delep-delepan dan neraka di sini. Buat apa? Buat apa? Aku gak terima Bi Ahmad. Tak tuntut di akhirat. Gak taunya di sisi yang lain saya punya salah sama Mas Anom. Mas Anom juga ngomong ngono. Tak tuntut Fahminggu di akhirat. Loh, saya nuntut Ahmad. Ini contoh ya, sekedar contoh ya. Ahmad masuk neraka lah, saya dituntut Mas Anom. Ya saya masuk neraka. Berarti kan saya sama Ahmad di mana? Delep-delepan neraka. Siapa yang mau? Coba, wis. Ahmad punya salah sama saya, tasburo. Mudah-mudahan dengan begitu Allah buka hatinya Mas Anom untuk maafkan kesalahannya saya. Gandengan mlebu surga. Lah ngono mesti. Jangan anggap kita ini malaikat. Kita nggak selalu benar. Jangan anggap orang lain ini setan. Mereka nggak selalu salah. Kalau kita paham prinsip hidup semacam ini, tepos liro kita. Kurang lebih sama orang, kurang lebih. Paham ya? Kalau kita punya prinsip saya bukan malaikat gak mesti benar. Wong liya gurung bukan setan yang selalu salah. Kalau kita paham seperti ini, ada kalanya orang lain benar, ada kalanya saya yang salah.
Sebagaimana kadangkala saya benar orang lain salah. Wah, ya kurang lebih wis. Salah yang ngakoni salah. Kalau kita disalahi sama orang lain, dia minta maaf, ya dikei maaf. Kenapa? Namanya manusia, kudu setan. Lek setan enggak kata. Ada yang ngasih sepuro sama setan. Tak sepuro setan mbek aku. Ya apa sih? Ada di sini yang malaikat. Nabi itu enggak pernah dendam sama Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab masuk neraka bukan karena dendam Nabi. Bukan. Abu Jahal Abu Lahab masuk neraka karena Allah yang enggak terima. Abu Lahab itu kan paman Nabi. Ada sahabat yang senengannya setelah Fatihah baca tabat yada abil lahabi wa tab. Jelas ya? Senengane mari maca Fatihah baca surat tabat. Tegur sama Nabi, enggak ada surat lain dah. Kenapa? Sesek dadanya Nabi kalau dengarkan surat tabat yada abil lahab. Kenapa? Menceritakan tentang adab yang diterima pamannya. Jadi Nabi itu enggak pegel, enggak dendam. Badan Nabi itu orang yang paling pantas kalau mau dendam sama orang lain. Kenapa? Enggak pernah salah sama orang. Enggak pernah zalim sama orang. Beliau yang didolimi. Kalau Nabi itu boleh dendam, boleh. Tapi Nabi nggak pernah dendam. Kita. Apa kita di atasnya Nabi mau dendam sama orang? Oh, salah paham kok dibawa sampai mati. Salah paham kok dibawa sampai mati. Apa? Mau cari apa? Mau cari apa? Nah, apalagi kalau kesalahpahaman itu menjadi pemicu kita putus tali silaturahmi. Wah, ini fatal. Jangan dianggap putus tali silaturahmi ini nggak fatal ya. Kita ini hidup di zaman di mana orang melakukan kemaksiatan besar wajar, orang meninggalkan kewajiban wajar. Kita ini hidup di zaman di mana orang melakukan kemaksiatan besar wajar, meninggalkan kewajiban wajar. Itu ikan zamannya kita. Gak poso gak popo, gak sholat gak popo. Orang anggap lumrah. Zina zamannya kita dianggap wajar, suka sama suka bayar. Ada yang atas dasar cinta. Minum khamr urusane dewe-dewe. Sing penting gak ngrusak kampung gak apa-apa. Bahasanya orang sekarang gitu. Bahasanya orang sekarang. Dikateni maling aja di kampung. Dikateni bekel aja kenemenen. Maling kampung wong liya. Ini bahasanya orang sekarang. Kita hidup di zaman itu sekarang. Sefatal itu. Jangan nganggep putus silaturahmi. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar ya. Lah kono ya Bib sing salah Bib. Yo kembali lagi. Kita juga punya salah sama orang lain. Kita juga punya dosa sama orang lain. Jangan nganggep putus silaturahmi itu bukan kesalahan yang fatal. Nemen fatali. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mati dalam keadaan memutus tali silaturahminya, matinya mati terlaknat. Matinya mati apes, terkutuk, terusir dari rahmat. Walaupun dia matinya di dalam Ka'bah, nggak terima kapan tawaf tok mati ini. Nggak terima cuman kapan sa'i tok. Nggak, matinya di dalam Ka'bah. Kan nggak semua orang bisa mati. Nggak semua orang bisa masuk Ka'bah, apalagi mati di dalam Ka'bah. Lah kelasnya kita orang ini mati ketika haji ya itu mesti. Belum tentu. Paham ya? Jarak antara kita dengan jarak antara rumah kita dengan masjid dekat. Belum tentu kita meninggal di masjid, apalagi meninggalnya di Mekah. Jarak antara kita dengan Al-Quran dekat, belum tentu kita meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, apalagi meninggalnya di Mekah. Untung-untungan lah kita ini meninggal dalam keadaan baca Quran, berzikir, meninggal i'tikaf di masjid, itu untung-untungan sudah. Nah kita ini ingin meninggal husnul khotimah, tapi kok pedot silaturahmi nggak izin. Apa nggak malu kita ini minta tok sama Allah tapi nggak mau usaha. Kerja gak gelem jaluk gaji, gak izin dah. Nyenengan, gak kerja sama saya, setiap bulan minta gaji sama saya, malu nggak kira-kira? Minta husnul khotimah tapi gak gelem kerja. Apa? Nyambung apa yang putus, nggak mau. Memaafkan kepada orang yang salah atau meminta maaf kepada orang yang kita pernah salah sama mereka, nggak mau. Izin Bib, duh kok gak izin baik Gusti Pangeran, jaluk tok agar kerja. Seharusnya kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan perburuk. Kita ini meninggal di Ka'bah durung mesti, jangan perburuk keadaan kita dengan kita putus tali silaturahmi. Tambah nemen itu namanya. Memperburuk keadaan, nyusahna awake dhewe. Meninggal dalam keadaan masuk Ka'bah itu belum tentu, apalagi meninggal dalam keadaan putus silaturahmi.
tali silaturahmi. Apa yang mau kita dapatkan? Apa yang mau kita dapatkan? Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim ghati. Rahmat Allah itu enggak akan turun kepada satu kaum yang di dalam kaum itu ada yang memutus tali silaturahmi. Jadi kalau orang jalan bayam ini ada satu yang mutus tali silaturahmi, wong sak kampung gak itu rahmat. Gara-gara dia. Lah gimana dia itu? Biang keroknya, biang masalahnya. Yang lain kena imbasnya, kena getahnya. Lah gimana dia sebagai sumber masalahnya? Makanya kita ini kalau menghadapi masalah kok ruwet. Rumah tangga ruwet, anak ruwet, rezeki ruwet. Nah ya, wah, silih berganti masalah. Satu belum selesai datang masalah yang lain. Gak usah cari salahnya siapa. Cukup kita sediakan kaca, salahku opo. Wis cukup. Wis cukup. Uripku kok ruwet ya. Gak usah sopo sing salah. Oh tidak, gak usah. Cukup cari kaca di mana salahku opo. Oh ya pantes uripku ruwet. Kenapa? Putus tali silaturahmi. Salah fatal saya sama Allah Subhanahu wa taala. Tarik rahmat dari Allah SWT masih osuge kayak wong melarat. Omai magrong-magrong tapi mlebu omah kayak mlebu neraka. Bojone ayu, bojone ganteng tapi gegeran tok. Anake akeh tapi akeh masalah. Kenapa? Dia punya masalah sama Allah. Gara-gara apa? Putus silaturahmi. Dia diperintah untuk nyambung, putus. Diperintah sama Allah nyambungen. Sambungen. Api ono. Tonggomu api ono, dulurmu api ono. Koncomu api ono, gak. Diperintah sama Allah nyambung, diputus. Ya apa? Perintahnya Allah ini. Kalau Anda punya bos, diperintah nggak mau, lah dipecat ah. Dan gimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala diperintah nyambung, diputus? Apa nggak dipecat kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi kadang-kadang kita ini kalau menghadapi kesulitan dalam hidup selalu nyalahkan orang lain. Enggak perlu nyalahkan orang lain. Wis cukup ngoco. Oh, yo akeh salahnya. Gede-gede mana salah. Untung-untung kita masih dikasih hidup, dikasih kesempatan untuk tobat berubah. Untung-untung. Terus kepegelan mesti pikiran mati, habis sudah. Habis sudah. Orang yang nyesel itu orang yang kapan punya hidup tapi nggak mau tobat, itu nyesel. Punya kesempatan tapi dia nggak mau tobat. Orang yang nyesel itu kapan dia bisa istiqomah, dia ninggalkan istiqomah. Itu nyesel. Kapan dia bisa tua semakin bagus, dia semakin tua semakin jelek. Nanti di akhirat nyesel orang seperti ini. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, kita ini belum tentu dinilai baik di mata Allah. Jangan perburuk keadaan kita dengan kita nggak dinilai baik di mata manusia. Ojo kenemenen. Wong sing apik di sisi Allah nggak baik di mata manusia, percuma. Apalagi wis gak apik nang Gusti Pangeran, gak apik nang manungsa. Apa harapannya kita? Kita ini kalau merasa saya ini masih gagal menjadi hamba yang baik di mata Allah, maka jadikanlah orang-orang yang kita kenal, entah itu sanak famili, kerabat, entah itu teman, tetangga, di kantor, di kampung, jadikan mereka ini sebagai alat untuk kita dianggap baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya biasa, nggak pernah qiyamul lail, puasanya biasa, Ramadan tok, baca Qur'annya biasa, saulan paling sak juz, iku pun ngenteni sempet. Ibarat orang makan ngenteni kolu. Ya, makan mau ngenteni kolu yo. Makan itu ya setiap hari kita makan 3 kali kebutuhan. Baca Quran seharusnya kebutuhan buat kita. Ini enggak, ibadahnya biasa. Cuman dia sama manusia baik. Dari segi sosialnya. Mungkin dari yang enggak pantas dipantaskan sama Allah. Untuk apa? Masuk surga. Untuk apa? Husnul khotimah. Untuk apa? Dapat syafaatnya Rasulullah. Itu sifatnya Allah begitu. Gak apik nang aku, tapi kok apik nang manungsa. Nggak apik bukan berarti nggak maksiat, nggak taat ya taat, cuman ya itu tadi nggak istiqomah, pedot-pedot, masih terselip sifat ini sifat itu, seria, sombong, tapi dia sama manusia kok baik. Lah kita ini sudah baik di mata Allah, sudah baik di mata manusia, terus apa harapannya kita kalau begitu? Pernah ada cerita orang dari Maluku berangkat naik onta atau naik kuda berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai di kota Mekah dia bawa bekal banyak, namanya naik onta, naik kuda, bukan naik pesawat. Bekal banyak, jalan berhari-hari, pulang berhari-hari. Walhasil dia bawa bekal. Nyampe di kota Mekah dia bingung, masa bekal sedemikian banyak saya bawa kemana-mana? Tawaf saya bawa, sa'i saya bawa, wah nggak mungkin, berarti harus titip. Cuma titip sama siapa?
Kalau salah titip hilang nggak bisa muli. Akhirnya masuk satu kampung tanya, Pak, saya mau tanya, orang di sini yang baik siapa ya? Oh, orang yang amanat, yang bisa dititipi, bisa dipercaya. Fulan, Pak Fulan tuh orang baik. Lain sama orang jalan bayam. Pak, di sini orang yang baik siapa? Kalau mana Mas ya aku ta. Ya sedelok dhewe ning ngarepmu ya wong apik bisa. Ini ngaku-ngaku. Ini enggak saking baiknya Pak Fulan diaku-aku baiknya sama orang lain. Pak Fulan tuh orang baik. Pak Fulan tuh tanya orang kedua jawabannya sama. Pak Fulan. Tanya orang ketiga, sak kampung ditanya sepakat kompak satu suara. Pak Fulan orang baik. Ya, titip amanat wis. Sak kampung mosok salah ngira kabeh. Salah menilai semuanya. Titip. Berangkat haji. Singkat cerita pulang dari haji dia mau ngambil barangnya ternyata Pak Fulan meninggal. Pak Fulan meninggal. Dicari keluarganya, ketemu anak istrinya, ucapkan bela sungkawa, terus ngomong, ngapunten almarhum nggak ada pesan-pesan lah. Lo kenapa Pak? Saya titip barang sama almarhum, ada ini ada itu beberapa hari yang lalu untuk berangkat haji. Lah sekarang saya mau pulang ke Maroko. Lah almarhum meninggal, di mana barangnya saya, bekal saya untuk pulang? Oh sebentar, saya cari di kamar, nggak ketemu. Oh sebentar, saya cari di lemari, nggak ketemu. Di bawahnya kasur nggak ketemu, di gudang nggak ketemu, di mana-mana dicari nggak ketemu. Katanya orang dari Maroko ini alamat gak muli ya. Bingung. Maklum, orang kalau sudah bingung carinya siapa? Nah, ya sih ya. Mentok-mentokin anak ngono ya. Seneng lali, kapan susah. Ya opo iki? Aku dhewe ya opo, bingung kok. Iya, kayak yang ditanya ini enggak punya masalah yang sama. Utangku akeh, gak utangku kok. Pergi ke satu kiai ada di Mekah sana, satu syekh gitu. Pripun iki Kiai? Boten saged langsung nek kados ngoten. Kula Kiai gampang Mas. Jok bingung-bingung. Itu orang Pak Fulan dikatakan orang baik kan? Sak kampung Kiai bilang dia orang baik. Gak usah bingung. Kamu pergi ke sumur Zam-Zam. Kamu pergi ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam tempat kumpulnya arwahnya orang-orang soleh. Tiang sai semuanya kumpulnya di sumur Zam-Zam. Pintu daripada pintu-pintu surga di dunia. Itu sumur Zam-Zam. Bukan berarti kalau kita tengok terus ketok bidadari begitu ya, enggak ya. Nanti di akhir kita bakal tahu apa maksudnya pintu Zam-Zam itu adalah pintu surga di dunia. Wallahu alam, nanti di akhirat kita tahu semuanya. Akhirnya pergi ke sumur Zam-Zam. Dipanggil namanya Pak Fulan enggak nyaut. Panggil sekali, panggil dua kali, panggil tiga kali, enggak ada jawaban. Bingung. Waduh, kayaknya saya salah cara manggil. Pergi ke rumahnya Kiai tadi itu. Ngapunten Kiai, kok enggak ada jawaban? Mungkin saya salah cara manggil Kiai. Oh enggak ada salah cara manggil. Yang ada salah tempat manggil. Katanya orang dari Maroko. Loh saya ke sumur Zam-Zam Yai. Iya, sumur Zam-Zam itu tempatnya orang-orang soleh. Tiang saya semuanya kumpul sana. Lah kalau orang jahat yang ada di sumur Zam-Zam Mas, di sumur Barhut. Loh Kiai, ini sak kampung loh Yai bilang dia orang baik. Jarine wong Mas. Kula jarine wong ah. Jarine Gusti Pangeran aja di mana? Dia kumpul sama siapa? Mau di sumur Zam-Zam, sumur Barhut, surga, neraka, husnul khotimah, sul khotimah. Itu bukan karena apa katanya manusia, tapi apa katanya Allah. Tapi kalau kita secara umum ya, kalau kita dianggap baik di mata Allah, di mata manusia kita dianggap baik di mata Allah. Secara umum begitu. Tapi ada pengecualiannya. Seperti cerita kasus ini. Dianggap baik di mata manusia. Sak kampung bilang dia orang baik. Ternyata dipanggil sumur Zam-Zam enggak ada. Kamu pergi sumur Barhut. Sumur Barhut pintu daripada pintu-pintu jahanam. Sumur biasa sumur Barhut. Riwayat di Yaman sebetulnya. Berangkat ke sana, panggil, berangkat orangnya. Perasaan nggak yakin, ini sak kampung loh. Bilang dia orang baik, ketemu. Ya, sampai di sumur Barhut, dipanggil namanya, nyaut. Pak Fulan, woi, nyaut, jawab. Saking kagetnya bukan tanya. Di mana barang saya mau pulang, bukan. Saya ini sebelum titip ke jenengan, Pak, saya seleksi siapa panjenengan. Semua sak kampung bilang jenengan orang baik. Lah kok bisa jenengan bukan di sumur Zam-Zam kumpul sama orang-orang soleh, kayak kumpul di sumur Barhut sama arwahnya orang-orang jahat. Jawabannya Pak Fulan, Mas, yang bener itu yang husnudzon, sing tepak iku sing husnudzon, sing di husnudzon iku kurang mesti bener, kurang mesti tepak. Iya kan? Jenengan husnudzon sama saya. Itu yang menang jenengan, belum tentu saya menang.
Jenengan husnudzon sama saya itu yang beruntung, yang benar, yang tepat jenengan. Saya belum tentu beruntung, belum tentu benar, belum tentu tepat. Mudah-mudahan tepat semuanya kita ya. Mudah-mudahan benar. Kapan kita dihusnudzon sesuai dengan kenyataannya insyaallah. Saya ini ya orang-orang nggak salah saya husnudzon sama saya. Memang ahli masjid saya ini. Senin Kemis saya puasa, baca Quran setiap hari. Ya wajar kalau orang itu husnudzon. Cuman siapa yang tahu kalau saya punya dosa kepada keluarga, aku pedot dulur, gak duluran. Itu prinsip dendam saya bawa sampai mati. Akhirnya kobong ganjaranku mas, kobong. Habis sujudnya saya, habis khataman Qur'annya saya, kobong. Lah gimana kita ini ya? Punya apa kita ini? Hah, ini kobong. Ono sing diobong. Lah kita ini diobongi apa nih diobong? Apa yang diobong ini? Ahli tahajud enggak, ahli Senin Kemis enggak, ahli Quran enggak, ahli masjid enggak, ahli sedekah enggak. Apa yang diobong? Minus kita ini waliyadzubillah. Kobong aku mas. Wis kamu enggak usah bingung. Yang pantas bingung itu saya karena saya dalam keadaan tersiksa sekarang. Kamu besok pergi ke rumah saya, bilang suruh di bawah kusen itu ada tanah, suruh gali. Rumahnya orang dulu kan tanah liat, suruh gali. Barangnya kamu aman di situ, saya simpan dari situ, saya gali dari situ. Wes kamu pulang, cuma saya titip amanat, saya titip pesan, bilang sama anak saya ya, untuk nyambung dulu apa yang saya pernah putus, sambung lagi kepada saudara saya, buliknya, adik perempuannya. Buliknya suruh nyambung, mintakan maaf atas nama saya. Mudah-mudahan dengan begitu pahalanya saya nggak diobong lagi sama Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Maha mampu Allah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah pindah saya dari tempat ini ke tempatnya orang-orang soleh. Saya dikumpul dengan orang-orang baik. Oh nggih Pak, berangkat besok paginya, ketemu barangnya, disampaikan amanatnya, disambung. Ya buliknya yang pedot dulur tadi disambung. Mohon maaf kalau Abah punya salah, Abah sudah meninggal, diceritakan begini. Ya bagaimanapun juga itu adalah ayah saya. Bagaimanapun juga bulik itu adalah masnya Anda, kakaknya Anda. Mohon maafkan dia, ridhoi dia, biar plong dia nggak wal sampai buliknya nangis, dimaafkan. Pamitan orang dari Maroko ini mau pulang. Sebelum pamitan dia ingat kiai tadi itu. Kan goal sudah tujuannya. Ini santri yang baik begini, kapan goal tujuannya sih tetap ngaji ngono lho. Bib dungan aku rabi, bib tak dungano insyaallah rabi. Mari rabi ilang kan. Alhasil berangkat. Ya alhamdulillah ya. Saya bisa pulang sekarang. Lu kok bisa ceritakan begini. Sak durunge kono mulai. Kamu sekarang pergi ke sumur Zam-Zam lagi. Panggil namanya Pak Fulan. Lah ono di kono. Panggil namanya Pak Fulan. Penasaran, berangkat ke sumur. Dipanggil namanya pun nyaut. Lho Pak, jenengan kok di sini? Baktinya anak itu baik buat orang tuanya. Baktinya anak itu nyambung. Termasuk baktinya anak apa? Nyambung silaturahmi kepada teman, apalagi sanak famili, kerabat, saudara dari orang tuanya. Orang tuanya meninggal, cuman kan orang tua punya saudara, Pak Le, Bule, Pak D, Bude, dia tetap disambung. Bukan orang tuanya meninggal terus gak disambung kayak wong liya, enggak. Temannya, sahabatnya, oh Pak Fulan, Bu Fulan ini akrab sama ayah saya dulu, sering main ke sini. Semenjak ayah ibu meninggal nggak pernah ke sini, saya ke sana sebagai tanda saya bakti sama anak, sama orang tua. Orang tuanya dapat keuntungan itu. Kenapa? Dia bisa berbakti karena didikan orang tuanya. Contoh teladan dari orang tuanya. Saya dipindah karena baktinya anak saya. Anak saya alhamdulillah nggak seperti saya yang karena sombongnya, gengsinya, pedot dulur. Anak saya mau nyambung sama buliknya, akhirnya saya dipindah. Tuh gambarannya. Kita ini dianggap baik sama siapa nggak tahu, diperparah dengan keadaan kita putus tali silaturahmi. Lah kita ini dianggap baik sama Allah enggak, dianggap baik sama manusia juga enggak. Lah kalau kita gagal memanfaatkan momen lebaran seperti ini untuk saling membuka maaf satu sama lain, mau kapan? Mau kapan? Momen lebaran ada orang salah sama kita, minta maaf. Kan kita mikir, mosok riyo kang kei sepuro nang wong. Oh, Gusti Pangeran kei sepuro. Sama kalau kita ini memanfaatkan momen lebaran, kita minta maaf sama orang. Mungkin orang itu juga berpikiran yang sama. Mosok riyo fulan kita kono ngomong aku kata kayak sepuro, tak kayak sepuro wis. Gusti Pangeran kayak sepuro, aku kayak sepuro. Mungkin momen lebaran. Jadi ono sungkane wong gak kayak sepuro. Manfaatkan. Sebagaimana kita sungkan kalau nggak ngasih maaf, mungkin orang lain yang kita pernah salah sama dia sungkan nggak ngasih maaf.
Masalah maafkan atau enggak, yang penting gugur kewajiban kita, selesai. Katakan bunuh rokok, aku akan bunuh surga. Jaluk sepuro, tak kayak sepuro. Selesai. Begitu seharusnya. Nah, itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir buat kita semua. Allah berkenan, Allah masih sudi untuk memanjangkan usia kita ketemu Ramadan tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang Allah pantaskan, Allah sempurnakan. Apa yang resiko ditolak tetap Allah terima, karena sifat lomannya Allah, rahmatnya Allah yang maha luar biasa. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia yang baik kepada Allah, baik kepada manusia. Hablum minallah positif, hablum minannas juga positif. Ya, salat diawali takbir, diakhiri dengan salam. Takbir hablum minallah, salam hablum minannas. Kemudian haji diakhiri dengan kurban, haji hablum minallah, kurban hablum minannas. Puasa hablum minallah, zakat hablum minannas. Ini ada korelasinya semuanya, ada hubungannya semuanya. Kayak itu kalau kita semuanya sudah paham, maka nggak ada kewajiban kita berikut kecuali mengamalkan dari apa ilmu yang sudah kita pahami. Karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taat, sehingga kapanpun ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, perbuatan, sengaja, nggak sengaja. Sekali lagi dari lubuk hati yang terdalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jadi dulur dunia akhirat, dulur dunia, dulur sampai surga, ketemu dengan Rasulullah SAW, ketemu dengan anak cucu orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil